Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, saya lagi kegiatan hari ini tuh subuh hari ya teman-teman. Saya tuh mau masak-masak dulu. Dan ini belanjaannya tadi pagi ya, maksudnya kemarin pagi saya belanja dan itu belum diolah sama sekali. Dan untuk saat ini saya mau olahnya sekarang aja, mumpung badan itu lagi fit ya teman-teman. Dan di sini tuh seperti biasa, kalau si Ade dan si kakak udah masuk sekolah, yang pastinya subuh-subuh saya tuh udah beraktivitas di dapur ya teman-teman. Dan ini tuh sambil nunggu azan ya, jadi saya mau mempersiapkan dulu bahan-bahan masakannya ya teman-teman. Nah untuk rak yang 3 susun itu, atau rak bawang 3 susun masih kosong ya teman-teman, belum terisi dengan sayuran-sayuran. Kemarin mah terisi dengan sayuran karena ada beli dari Kang Sayur dan juga ada dikasih sama ibu mertua ya. Nah untuk kresek-kresek itu tuh masih ada isiannya teman-teman, dan itu tuh masih penting, jadi saya simpan aja di rak bawang yang 3 susun itu. Nah untuk yang kok kuning-kuning itu tuh buah apa ya, lupa lagi, itu tuh mau dibuang tadinya, tapi isinya tuh masih bagus. Tapi insya Allah nanti dikasih aja sama mama ya kalau mama mau, karena buah yang kuning itu juga sebelumnya itu dikasih sama mama ya, tadinya itu buat si kakak si ade, takutnya nanti mau, padahal mereka itu udah enggak karena isiannya itu lumayan asam ya teman-teman. Dan kalau mau dimakan itu harus dicampur dengan gula pasir biar agak manisan. Oke teman-teman, untuk bayam dan juga jagungnya udah selesai saya potong-potong. Di sini saya lanjut untuk potong-potong baksonya ya teman-teman. Nah untuk bakso ini khusus untuk si kakak dan juga si adik ya. Dan untuk sayur bayam itu si kakak si adik mah kurang suka. Jadi kalau saya itu masak sayur bayam, mereka tuh suka nyuekin aja gitu ya kalau sayur bayamnya, terkecuali bayamnya itu direbus ya teman-teman, cocok sambal. Nah mereka itu baru mau. Singkat ceritanya, ini untuk mempersiapkan bahan-bahan masakannya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya lanjut cuci aja. Dan untuk bayam dan juga jagung langsung aja nih disatuin, disatu wadahin ya. Nanti untuk memasaknya juga nggak terlalu lama. Apalagi kalau jagung manis kan nggak terlalu lama ngerebusnya ya teman-teman, bisa bebarengan aja sama bayamnya sekalian. Biar nggak banyak wadah gitulah ya teman-teman. Pokoknya di sini saya cuci bersih semuanya ya teman-teman, bahan-bahan masakannya. Oh iya, saya mau berterima kasih banyak nih kepada teman-teman semuanya, karena ada teman-teman yang udah ngasih saran, katanya untuk kamar mandi bisa dicat minyak aja biar lebih ekonomis, karena kalau pakai stiker atau pakai wallpaper itu tuh gak bakalan awet. Dan kalau dipikir-pikir benar juga sih ya, karena kamar mandi itu rentan banget dengan basah ya teman-teman, apalagi sering banget itu tuh kena basah yang bawahnya, yang pastinya itu bakalan cepat rusak atau cepat ngelupasnya gitu lemnya ya. Nah untuk cat minyak insya Allah ya teman-teman, saya itu mau pakai dan nanti aja lah ya setelah lahiran aja, karena untuk saat ini kan pikirannya untuk lahiran dulu ya. Oh ya, dan kemarin juga ada Mak Neng nih, katanya kata Mak Neng beliau pikir saya itu nggak mungkin lahiran. Doain aja ya Mak Neng, mudah-mudahan cepat lahiran, dede bayinya cepat launching gitu ya, biar enakan gitu lah ya jongjon. Pokoknya minta doanya aja dari semuanya. Oke, setelah nyuci sayurannya, di sini tuh saya ngerebus air ya teman-teman untuk sayur bayamnya. Nah untuk telanannya langsung aja cuci, dan ini sambil nunggu rebusan air mateng. Di sini saya mau lanjut untuk bikin dulu bumbu ya teman-teman untuk baksonya. Dan untuk baksonya tidak sendirian ya, saya itu mau campur dengan sawi putih karena ada stok ya teman-teman untuk sawi putihnya. Dan untuk bumbu-bumbu yang saya pakai itu tuh pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, ada tomat juga, ada kemiri, dan juga sedikit ketumbar ya teman-teman. Nah bumbu-bumbu seperti biasa aja gitulah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Yang pastinya teman-teman semuanya kalau bumbu-bumbu halus seperti ini udah pada tahu dan udah pada mahir ya teman-teman. Dan untuk ngeblender bumbunya sudah selesai. Sebelum disimpan lagi, mesin blendernya di sini saya lap-lap dulu ya teman-teman, biar debunya itu nggak nempel. Nanti pas mau dipakai lagi atau pas dimasukkan ke dalam rak piring, ini tuh sudah bersih ya. Jadi pas nanti mau dipakai ini tuh tinggal pakai aja.
Nah, singkat ceritanya untuk rebusan airnya udah mateng nih, langsung aja saya cemplungin. Yang pertama jagung dulu ya teman-teman, biar nggak ngecret gitu airnya, karena kan kalau air panas tuh takut banget ya. Nah, setelah semua jagungnya dimasukkan, ini saya langsung masukkan aja bayamnya. Dan untuk masak sayur bayam seperti ini nggak perlu lama ya teman-teman, apalagi jagungnya jagung manis, itu tuh sebentar aja udah mateng gitu lah ya. Dan untuk wadah sehabis sayurannya langsung dicuci karena nggak terlalu kotor, jadi tinggal kucurin aja gitu lah ya ke air, itu tuh udah langsung bersih biar nggak banyak cucian piring ya teman-teman. Jadi langsung aja nih saya cuci-cuci semuanya. Dan untuk sayurannya alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh untuk saya, kata mama sekarang makan udah perutnya udah besar, jadi jangan banyak-banyak makan bakso, makan mie, itu tuh kurang bagus untuk bayi dan juga kesehatan saya teman-teman. Jadi saya itu harus banyak-banyak makan sayuran. Nah, kalau bakso mah itu kan ada anak-anak ya teman-teman, yang pastinya mereka tuh suka banget dengan bakso, apalagi dibumbuin seperti ini, itu tuh pasti mereka suka banget. Nah, untuk bumbu-bumbunya untuk sayur bayam ya, tadi itu saya udah masukkan kaldu ayam dan juga gula pasir ya teman-teman secukupnya, dan saya tambahkan lada bubuk sedikit, tapi nggak banyak-banyak ya teman-teman biar tidak terlalu pedas. Nah, alhamdulillah untuk sayur bayamnya sudah matang ya teman-teman. Ini tuh jagungnya 3 biji kecil-kecil, sengaja agak banyakin ya teman-teman, biar sekalian direbus gitu. Nanti kalau nggak sama nasi juga bisa dicemilin gitu lah ya untuk jagungnya. Dan ini saya alihkan ya untuk sayur bayamnya ke mangkuk ini aja, udah cukup lah ya teman-teman. Kalau nanti ada sisaan bayamnya bisa dipisahkan di mangkuk yang lain, dan itu tuh bisa langsung dimakan. Oke, singkat ceritanya ini tuh wajannya udah selesai dicuci ya teman-teman, karena kalau wajan legend seperti ini nggak dicuci dulu itu tuh bakal ngerak gitu lah ya, apalagi kalau dipakein untuk numis bumbu seperti ini. Nah, untuk bumbunya ini tuh langsung aja semuanya ya, tapi ini tuh kelihatan banyak dikarenakan saya itu ngeblendernya tadi pakai air sedikit ya, nggak pakai minyak. Itu tuh sesuai selera dan juga sesuai kondisi aja ya teman-teman, karena kalau pakai minyak itu tuh bisa aja, tapi lumayan harus agak banyak. Dan kalau mau ditumis seperti ini itu tuh nggak pakai minyak lagi ya. Dan untuk saya mah lebih baik pakai air aja biar cepet cepat lunaknya ya teman-teman, cepet halusnya gitulah ya. Dan ini untuk blendernya langsung aja saya cuci juga biar nggak numpuk teman-teman. Jadi saya cicil-cicil aja sekalian ya teman-teman untuk nyuci perabotan seperti ini. Nanti pas beres masak itu tuh nggak terlalu banyak numpuk cucian piring. Dan untuk bumbunya sudah wangi, sudah harum, langsung aja nih saya masukkan sawi putihnya. Dan untuk sawi putihnya pun sudah dicuci ya tadi, teman-teman lihat sendiri ya. Dan untuk sawi putih ini tuh cuman satu pohon aja ya teman-teman, tapi pohonnya itu lumayan agak besar, tapi kelihatan kan kayak banyak. Nantinya itu bisa kempes gitu ya, layu gitu, bisa-bisa nanti juga nggak kelihatan nih sawi putihnya kalau nanti sudah matang mah. Tadinya itu mau pakai bakso doang ya teman-teman, tapi dikarenakan cuma sedikit, jadi saya tambahin sawi putih biar si kakak dan juga si ade itu makan sayurannya juga ya teman-teman. Teman-teman semua pada masak apa nih hari ini? Atau mungkin ada yang beli atau ada yang masak sendiri? Kalau saya mah tim yang suka masak sendiri ya teman-teman, dikarenakan satu jauh lebih hemat, yang keduanya itu ya enak aja ya teman-teman kalau kita itu bisa berkreasi masak-masak sendiri, walaupun masakannya itu sangat sederhana, yang penting bisa diterima oleh keluarga ya teman-teman. Oke, untuk balado, sawi putih dan juga baksonya sudah matang ya, ini saya salin di wadah. Dan alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada balado, bakso dan sawi putih, dan juga ada sayur bayam dan juga jagung.
Alhamdulillahirabbil alamin, untuk masakan sederhana saya sudah selesai. Saya lanjut untuk bersih-bersih dapur ya teman-teman. Wajib banget untuk bersih-bersih dapur, tapi untuk bersih-bersih dapur seperti ini jarang banget direkam ya sehabis masak. Karena bukan apa-apa, takutnya nanti teman-teman pada bosan gitu lah yang lihat saya itu selalu ngelap-ngelap meja kompor. Nah, untuk airnya itu tuh saya pakai air sabun pencuci piring ya teman-teman, kadang pelan juga. Yang penting saya mah ada sabun untuk nyemprot-nyemprot biar cepat bersih gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak pakai sabun seperti ini, kalau ngebersihin meja kompor itu rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Minyaknya itu kayak sukar untuk diangkat gitu loh, jadi minyaknya itu kayak nempel gitu. Maka dari itu saya tidak pernah telat untuk memakai sabun seperti ini kalau ngelap meja-meja kompor. Oke, alhamdulillah udah bersih dapurnya teman-teman. Di sini tuh saya lanjut ke kamar mandi. Di sini tuh saya ngambil panci dulu atau dandangnya teman-teman yang agak besar, dikarenakan teko itu tuh udah pada kosong ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau ngerebus air sekalian di dandang besar seperti ini. Untuk air sumurnya saya simpan di pojokan kamar mandi ya teman-teman, karena setelah hamil ember untuk air sumur itu saya simpan aja di kamar mandi. Jadi setelah nyaring air sumur itu langsung bisa disimpan di pojokan. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat untuk disimpan di bawah meja kompor ya. Nah, sebelum disimpan di pojokan kamar mandi, sebelumnya itu saya simpan untuk air sumur itu di bawah meja kompor ya teman-teman. Tapi dikarenakan untuk saat ini kan Pak suami jarang di rumah ya, jadi untuk ngangkat-ngangkat itu lumayan sukar juga. Jadi saya simpan aja di pojokan. Jadi kalau mau masak air itu tuh tinggal ngambil aja di kamar mandi, karena airnya juga udah disaring ya teman-teman di dalam ember. Setelah hamil besar seperti ini, ngangkat-ngangkat seperti ini tuh agak sukar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, maksain juga biar semuanya itu cepat selesai. Jangan salfok sama dandangnya yang ada mehong-mehongnya ya teman-teman. Seperti biasalah ya, kalau mager lagi datang yang pastinya itu ya agak gimana gitulah ya, teman-teman juga pada ngerti ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.